Romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam, berkah dalam. Syukur kepada Allah atas rahmat dan berkat dari karunia Tuhan. Pada hari ini kita dapat merayakan misa syukur memperingati hari ulang tahun Gereja Katolik Santo Paulus Nganjuk yang ke-29. Maka dari itu, sebagai bentuk ucapan syukur, kami mohon Romo Stanislaus Dadang Adrianto berkenan memotong tumpeng secara simbolis. Dari panitia, mohon untuk tumpeng bisa dimasukkan dalam gereja. 1, 2, 3. Boleh tepuk tangan suster Bapak Ibu. Monggo bisa diberikan. Ketua panitia, monggo Bapak Sigit bisa maju ke depan. Sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Baik, terima kasih. Boleh kembali ke tempat, Romo. Baik, selanjutnya sambutan dari Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Paroki Santo Paulus Nganjuk yang ke-29. Yang kami hormati Bapak Sigit Sudarmanto, kami persilahkan. Selamat malam semuanya. Salam damai dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang kami hormati Romo Dadang Arianto, Romo Agus, dan Romo Tamu. Yang kami hormati para suster dari Paroki Santo Paulus Nganjuk. Yang kami hormati para pengurus DPP BGKP Santo Paulus Nganjuk. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Lingkungan Santo Paulus Nganjuk, juga Ketua Stasi dari semua yang ada di Santo Paulus Nganjuk. Dan yang kami hormati rekan-rekan panitia seluruhnya, juga yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir malam ini dan berbahagia karena adanya hari ulang tahun Paroki Santo Paulus Nganjuk yang ke-29, tepatnya tanggal 26 November 2024. Puji Tuhan, kita bisa hadir bersama-sama dalam gereja ini. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema dari HUT kita pada tahun ini adalah membangun kesederhanaan di tengah arus globalisasi. Oleh karena itu, kami selaku panitia berusaha melaksanakan HUT Paroki Santo Paulus Nganjuk itu dengan sangat sederhana. Tepuk tangan untuk Santo Paulus Nganjuk. Jadi panitia tidak begitu dibebani oleh beban-beban yang agak berat. Gitu Romo. Selanjutnya
Kami panitia mengadakan beberapa event, termasuk lomba, ada lomba menata peralatan. Misal ada cerdas cermat kitab suci Injil khusus Injil Lukas, di mana di sana sudah kita laksanakan berjalan lancar sesuai dengan rencana yang sudah kita susun. Puji Tuhan, sudah menghasilkan beberapa juara. Jadi situ ada kita ambil juara 1, 2, 3, juara 1, 2, 3. Yang mengejutkan bagi saya ternyata di situ ada juara yang asalnya dari Jati Kampir dan dari Rejoso. Tepuk tangan untuk Stasi Kampir dan Rejoso. Ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dengan demikian kiranya apa yang bisa kami sampaikan, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami sebagai panitia. Itu kami hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang panjenengan rela membantu saya menjadi catatan terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak kenal maka tidak sayang. Hosti kudus di atas altar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih diberi kesabaran. Jadi itulah Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan kami sebagai panitia dalam melayani Bapak Ibu sekalian, semuanya anggota daripada Paroki Santo Paulus Nganjuk. Jadi kurang lebihnya itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan pada pembawa acara. Matur nuwun. Baik, tepuk tangan Suster Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sigit. Untuk selanjutnya, sambutan perwakilan dari DPP BGKP kepada yang terhormat, yang kami hormati, Bapak Fidelis Jenar atau biasa dipanggil Pak Pipit. Kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam, Romo Dadang, Romo Agus, dan Romo Vol. Selamat malam, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan karena kasih-Nya, sehingga pada sore hari ini kita bisa merayakan misa syukur atas ulang tahun Gereja Paroki tercinta kita yang ke-29. Tema tadi Pak Sigit sudah menyinggung, temanya adalah membangun kesederhanaan dalam arus globalisasi. Tema ini mengajak kita untuk merenungkan kembali panggilan hidup sebagai umat Kristiani di tengah arus kehidupan modern yang serba cepat dan penuh dengan tantangan. Dalam dunia yang semakin maju, banyak hal yang bisa membuat kita terjebak dalam gaya hidup yang konsumtif dan materialistis. Namun, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dengan kesederhanaan, baik dalam sikap, tindakan, maupun cara kita menikmati hidup. Kami, pengurus DPP BGKP, juga mengucapkan terima kasih kepada setiap umat dan keluarga yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam perjalanan panjang Gereja
Paroki Santo Paulus Nganjuk hingga saat ini. Tanpa dukungan doa, tenaga, dan pikiran saudara-saudari sekalian, gereja kita tidak akan sampai pada titik ini. Semoga Tuhan memberkati setiap usaha dan pelayanan kita. Selanjutnya yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dan tanpa lelah mempersiapkan dan menyukseskan acara ini. Setiap usaha, doa, dan pengorbanan yang telah diberikan benar-benar sangat berarti bagi kita semua. Semoga Tuhan memberkati setiap langkah dan karya yang telah dilakukan. Marilah kita bersama-sama menghayati dan meneladan hidup kesederhanaan Santo Paulus agar dapat semakin menjadi garam dan terang dunia, memberikan teladan hidup yang baik bagi masyarakat sekitar. Selamat ulang tahun ke-29 untuk Gereja Santo Paulus Nganjuk. Semoga gereja ini terus berkembang menjadi tempat yang penuh kasih, damai, dan kesederhanaan bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Baik, selanjutnya sambutan Romo Kepala Paroki Santo Paulus Nganjuk. Yang terhormat Romo Dadang, kami persilahkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, saya gembira karena di awal saya bertugas di Paroki Santo Paulus Nganjuk, ternyata Paroki Santo Paulus Nganjuk merayakan ulang tahunnya. Ya. Jadi saya bergembira gitu. Itu pertama. Nah, lebih khusus mengapa saya bergembira? Itu yang kedua. Bukan karena kemeriahannya, bukan karena mungkin pestanya, bukan karena aneka lomba-lomba yang mungkin tadi dimaknai sebagai beban, ya. Sebenarnya juga enggak, ya. Jangan sampai menjadi beban, tetapi mari kita jadikan momen ini sebagai kegembiraan. Mengapa saya gembira? Karena dilambangkan dari simbol tumpeng tadi dipotong. Saya itu sampai bertanya sampai hari ini, kenapa toh tumpeng itu harus dipotong pucuknya? Kenapa harus dipotong pucuknya sebagai sebuah simbol? Dan seakan-akan itu ritual gitu ya. Di mana-mana setiap perayaan selalu pucuknya dipotong. Dan setiap ulang tahun seakan-akan begitu. 29 nanti 30 potong tumpeng lagi, potong tumpeng lagi. Nah, di situ kita bisa memaknai, Bapak Ibu Saudara-saudari. Pemaknaannya begini. Ulang tahun, ya, sebenarnya yang diulangkan bukan tahunnya, tanggalnya dan bulannya. Tanggal dan bulan itu selalu diulang. Tahunnya maju terus. Nah, antara hari dan bulan yang berulang dan tahun yang maju terus, bukankah sintesenya adalah pertumbuhan, progres, ya kan? Bukankah begitu? Jadi hari yang berulang, bulan yang berulang, tetapi terus maju, sintesenya adalah progres, pertumbuhan. Nah, Romo Agus tadi menekankan sudah saatnya menghasilkan buah. Nah, kalau pertumbuhannya baik, pasti buahnya juga baik. Nah, kalau disimbolkan tumpeng, setiap tahun kita pasti akan mencapai puncak-puncak. Ulang tahun kita lah, mengapa tanggal, bulan, di tahun yang maju itu kita rayakan. Karena dalam 1 tahun ini kita pasti akan mencapai puncak. Entah puncak itu begitu tinggi, atau puncak itu wis sakmene wae. Tetapi puncak itu kemudian disimbolkan dipotong untuk direnungkan dan dinikmati. Supaya tahun depan akan berpuncak lagi dan begitu terus dipotong.
puncaknya. Mari di tahun ini Bapak Ibu, saudara-saudari, kita maknai puncak paroki kita sebagai satu tubuh, satu persekutuan. Apapun itu gitu ya. Ya persoalannya kalau misalnya di tahun ini kita nyungsep gagal misalnya, puncaknya kan terbalik gitu ya. Kita potong ya perlu kita maknai gitu. Jadi apapun itu persiaran kita, pertumbuhan kita, ya kita maknai puncak itu. Titik bawah maupun titik tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir, dan nanti dilanjutkan oleh romo tamu. Ya, saya beri kesempatan putra paroki juga untuk menyampaikan pesannya pada perayaan ulang tahun paroki. Yang ketiga, Bapak Ibu, sebagai satu tubuh, sebagai satu kesatuan, makanya tadi simbol tumpeng tadi tak kasihkan ketua panitia bukan sebagai person, tapi sebagai panitia. Kenapa? Karena masih punya tugas Natal. Maka kita sekarang di poin ketiga ini sebagai satu tubuh, saya mengucapkan kepada kita semua, selamat mengarungi peziarahan ruang dan waktu. Gelombang zaman, tadi globalisasi, modernisasi, Pak Pipit tadi menekankan konsumerisme misalnya, itulah gelombang zaman. Selamat mengarungi ruang dan waktu peziarahan iman kita sebagai paroki. Sekian. Sama? Sekarang romo tamunya yang ngomong. Singkat saja, tadi karena 18 tahun saya tidak mengikuti perayaan pesta paroki Santo Paulus Nganjuk, karena pada waktu itu sudah memulai pendidikan menjadi calon imam. Nah, saya bersyukur tahun ini saya bisa mengikuti. Sebenarnya ini juga tidak terduga, saya baru selesai mengadakan visitasi ke Medan, ya, kemarin minggu lalu, menghadiri perayaan 100 tahun Gereja Paroki Kristus Raja di Medan, karena di sana ada imam kami, CDD, yang melayani. Terus kemudian saya akhirnya mampir, mau tilik mamah, ya. Terus kemudian, oh iya, tanggal 26 bertepatan dengan pesta paroki. Maka saya langsung ke sini. Terima kasih. Yang kedua pesannya, seperti Santo Paulus kita memiliki harapan. Santo Paulus adalah seorang pribadi yang bersemangat. Semoga iman umat pun juga semakin bersemangat. Maka saya mengajak untuk mungkin merenungkan 3 hal seperti tema kunjungan Bapa Suci Paus Fransiskus di Indonesia, yakni dan juga semoga harapannya adalah iman umat paroki Santo Paulus Nganjuk semakin beriman, semakin bersaudara, dan juga semakin, yang terakhir apa? Berbela rasa. Ya, beriman, bersaudara, dan berbela rasa. Ketiga hal ini bisa dicapai ketika kita dimulai dari memiliki kesederhanaan di dalam hati kita. Selamat ulang tahun untuk paroki Santo Paulus Nganjuk yang ke-29, Tuhan memberkati. Baik, selanjutnya pembagian hadiah kepada juara lomba. Yang pertama, lomba menata peralatan misa pada tanggal 10 November 2024. Juara ketiga diraih oleh lingkungan 5 atau Santa Maria. Kami mohon saya menyebutkan nama untuk maju ke depan. 1. Katarina Widyastuti, 2. Florentina Sigit. Juara kedua dari lingkungan 3 Santo Yohanes Pemandi, Rachel Patricia Sihombing dan Ruth Talita Sihombing.
Dan juara 1 diraih oleh lingkungan 2 Santo Petrus. 1 Angelina Wakari dan 2 Marcella Vivian. Kami mohon nama yang saya sebutkan untuk mewakili menerima hadiah. Berkenan Suster Ferdinanda untuk memberikan hadiah kepada para juara. Silahkan, waktunya sudah larut malam, monggo. Juara 3 lingkungan 5, Ibu Katarina hadir, atau kalau tidak mewakili ketua, Ibu Sigit, silahkan Ibu maju ke depan. Juara kedua dari lingkungan Santo Yohanes Pemandi, Rahel Patricia, kalau tidak ada boleh diwakilkan ketua lingkungan. Ketua lingkungan hadir? Ibu Rahel Patricia. Oke, juara 1 dari lingkungan 2 Santo Petrus, Angelina Wakari dan Marcella Vivian. Juara 1. Juara 2 dari lingkungan 3 Santo Yohanes Pemandi, bisa diwakilkan, kami mohon ketua lingkungan. Atau dari pengurus inti, boleh, monggo, untuk mewakili. Juara 2. Oke, juara. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya. Baik, terima kasih, boleh kembali ke tempat. Selanjutnya, yang kedua, Lomba Cerdas Cermat Alkitab kategori dewasa yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2024. Juara ketiga diraih oleh lingkungan 2, yaitu Santo Petrus. Liliana Sari, Asoni Widayat, dan Riyati S. Juara kedua diraih oleh lingkungan Stasi Utara, Trite. 1 yaitu Previ, 2 Kaiman, dan 3 Kristina. Dan juara 1 diraih oleh lingkungan 4, Santo Andreas. Novi Sisilia, Francisca Rahmawati, dan Sri Dahlia. Kami mohon untuk maju ke depan yang barusan kami panggil. Ujung utara juara 1, tengah juara 2, dan ujung selatan juara 3. Kami mohon Romo Vol untuk menyerahkan hadiahnya. Boleh?
Boleh foto bersama Romo Wol. Baik, selamat, boleh kembali duduk di tempat. Yang selanjutnya, lomba cerdas cermat kategori remaja yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2024. Juara ketiga diraih oleh Tasi Utara, Bernadette Natalia Putri, Yosepin Adesti Probowulan, dan Noel Alfiano Sukmo. Dan juara dua diraih oleh lingkungan 2 Santo Petrus, Aloysius Marvel Suryanto, Ignatius William Alexander Tan, dan Alexius Marcel Suryanto. Dan juara 1 diraih oleh lingkungan 5 Santa Maria, Alfonsus Maria Geral, Basilius Agung Reswijaya, dan Yohanes Bastita Krishna. Kami mohon yang barusan kami panggil untuk maju ke depan. Mohon berkenan Romo Agustinus Supriyadi untuk memberikan hadiahnya. Baik, boleh kembali ke tempat. Romo, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas perhatian dan kesabarannya. Semoga perayaan Misa Syukur memperingati hari ulang tahun Gereja Katolik Santo Paulus Nganjuk yang ke-29, kita semua dapat menghayati kesederhanaan dalam dunia modern dengan mensyukuri setiap anugerah Tuhan yang kita terima seturut teladan Santo Paulus. Semoga rahmat Tuhan memberkati kita. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian beserta keluarga, niat baik dan karya-karya baik saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.